Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang menjumpai para sahabat semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang dua bakat masih ada di area striving talent, yaitu bakat responsibility dan belief. Yang pertama adalah bakat responsibility. Bagi Anda yang memiliki bakat kuat responsibility, maka Anda adalah pribadi yang sangat bisa diandalkan, ya, bertanggung jawab, gitu ya. Kemudian mampu selalu bekerja sampai tuntas. Jadi kalau mendapatkan amanah, gitu ya, mendapatkan tugas atau menyelesaikan pekerjaan, Anda akan selalu berusaha menuntaskan pekerjaan itu, menuntaskan amanah ini, gitu ya, sehingga orang akan senang, ya, bekerja sama dengan Anda. Dan bakat Anda ini tentunya disenangi banyak orang, tetapi tidak semua orang bisa punya dorongan kuat responsibility ini. Jadi bagi Anda bukan suatu hal yang memberatkan, gitu ya, ketika Anda harus bertanggung jawab pada sebuah pekerjaan, karena Anda punya dorongan kuat itu sehingga Anda merasa nyaman-nyaman saja. Bahkan mungkin sebaliknya, Anda tidak akan merasa nyaman jika tidak menuntaskan suatu pekerjaan, ya. Nah, kemudian inti kekuatan Anda adalah menuntaskan tugas. Jadi bagi Anda menuntaskan tugas itu adalah sebuah kebutuhan, gitu ya. Anda ingin senantiasa menuntaskan apapun yang diamanahkan kepada Anda, gitu. Nah, lalu dari dorongan kuat bakat ini, potensi kekuatan apa yang Anda miliki? Nah, ini ada beberapa potensi kekuatan. Yang pertama adalah animating, kemudian creating, kemudian ideating. Ini akan memunculkan tipe kekuatan kreator, ya. Jadi tentunya jika didukung oleh bakat-bakat yang lainnya, yaitu bakat ideation, kemudian bakat strategis, ya, strategi, kemudian bakat futuristik, ya. Nah, ini tadi akan melahirkan tipe kekuatan kreator. Jadi Anda akan punya banyak ide, kemudian berpikiran jauh ke depan, dan juga Anda tahu apa langkah-langkah yang harus dilakukan, dan Anda akan menuntaskan, memastikan, ya, pekerjaan itu selesai, begitu ya. Lalu kemudian yang lainnya apa? Yang lainnya adalah liaising, kemudian relating, dan representing. Nah, ini akan melahirkan tipe kekuatan ambasador. Jika didukung tentunya oleh bakat lain, yaitu bakat relator, communication, dan tadi, ya, bakat responsibility. Jadi perpaduan bakat ini, maka Anda akan menjadi orang yang layak dipercaya, senang membina hubungan dengan orang lain, ya, senang membina persahabatan, dan tentunya senang untuk berkomunikasi, gitu ya. Maka Anda tadi tipe kekuatannya adalah ambasador. Kemudian potensi kekuatan yang lainnya adalah delivering dan distributing. Nah, ini akan memunculkan tipe kekuatan yaitu distributor. Jadi Anda akan memastikan, ya, pengantaran barang atau pendistribusian barang itu tepat pada waktunya, kemudian tepat sasaran, gitu ya. Nah, ini potensi kekuatan ini tentunya didukung oleh bakat yang lain, yaitu bakat ranger dan bakat achiever, gitu ya. Nah, bagaimana jika kita lemah di bakat ini? Jadi kita tidak memiliki bakat kuat responsibility, maka kita akan lebih cenderung untuk memikirkan diri sendiri. Mungkin juga bisa jadi tidak suka menuntaskan sebuah pekerjaan, ya, tidak menuntaskan pekerjaan sampai tuntas, gitu ya, karena tadi dorongan bakat ini lemah. Lalu peran apa yang bisa diambil di masyarakat, ya, baik pekerjaan, gitu ya, maupun dalam bermasyarakat. Yang pertama adalah account sales,
gitu ya. Kemudian manajer, kemudian bisa juga sebagai pemegang keuangan di sebuah perusahaan, atau bisa juga sebagai quality control ya, karena Anda punya tadi dorongan kuat untuk bertanggung jawab gitu ya, quality control. Kemudian bisa juga sebagai keamanan gitu ya. Jadi itu peran yang bisa Anda mainkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya masih bakat ini tentunya sebenarnya ya dibutuhkan dalam semua bidang kehidupan sebenarnya gitu ya. Karena orang responsibility tadi dia menuntaskan pekerjaannya, sehingga ya dalam bidang apapun ya dibutuhkan orang seperti ini. Kemudian bakat yang berikutnya yaitu belief. Nah, apa yang dimaksud dengan bakat belief? Yaitu pribadi yang tulus ya, senang membantu orang, kemudian senang melayani, mendukung, berkorban bagi orang lain. Kemudian cenderung mendahulukan orang lain untuk mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Mungkin orang akan menganggap aneh bagi Anda yang kok mendahulukan kepentingan orang gitu, apalagi zaman sekarang gitu ya. Agak aneh mungkin dipandang orang gitu ya. Tetapi bagi Anda adalah melihat mendahulukan orang lain, kemudian orang lain itu mendapatkan kebahagiaan, itu adalah kebahagiaan tersendiri gitu ya. Nah, ini malah kalau dalam teori magnet rezeki ya, ini salah satu magnet rezeki level 4 atau 3 gitu ya. Sehingga orang yang seperti ini akan mudah menarik rezeki. Kenapa? Karena tadi kebahagiaannya adalah ketika melihat orang lain bahagia gitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Nah, lalu inti kekuatannya apa? Yaitu memberikan dukungan yang tulus tanpa diminta. Anda akan spontan tadi membantu orang gitu ya, akan spontan mensupport orang, itu spontanitas, dan Anda tidak akan merasa lelah gitu ya ketika harus membantu orang. Saya punya teman ya, teman dekat yang punya bakat kuat belief, memang orangnya ringan tangan membantu orang, sehingga sahabatnya banyak gitu ya. Ya termasuk membantu saya. Jadi misalkan nganter-nganter kemana, ya tenaga, ya materi gitu diberikan, itu dia senang-senang saja. Mungkin kalau bagi orang lain ya merasa diperalat misal gitu ya, merasa diperalat, dimintain bantuan. Nah, bagi dia enggak, dia tidak sama sekali punya pemikiran seperti itu. Baginya adalah membantu orang itu adalah punya kepuasan tersendiri. Wah, ini luar biasa ya, apalagi di zaman sekarang yang mana banyak orang yang lebih asik memikirkan diri sendiri. Maka ini bagaikan oase di tengah padang pasir gitu ya, orang-orang belief ini. Nah, lalu apa potensi kekuatan yang dimiliki dari bakat ini? Yang pertama adalah caring, kemudian counseling, kemudian spiritualizing, terapis, dan volunteering. Nah, ini akan melahirkan atau akan memunculkan tipe kekuatan caretaker ya, apabila didukung oleh bakat empati dan restoratif. Jadi Anda adalah orang yang bisa merasakan perasaan orang lain, kemudian Anda bisa merasakan ketika orang lain ada kesulitan gitu ya, Anda seolah-olah bisa menempatkan diri di posisi itu, kemudian Anda terdorong untuk membantu tanpa diminta itu ya. Kemudian selanjutnya adalah assisting ya, kemudian greeting, kemudian informating, dan serving. Nah, ini akan melahirkan tipe kekuatan server ya, jika didukung oleh bakat wu dan communication, yaitu Anda orang yang senang melayani dan mendahulukan orang lain gitu ya, dan Anda akan mungkin bukti ketulusan Anda, seringkali Anda melakukan pendekatan gitu ya sama orang. Jadi orang tuh merasa nyaman gitu ya karena disapa dengan ramah. Mungkin juga dari gestur tubuh Anda juga menyatakan bahwa saya dukung kamu gitu. Karena kan dukungan itu nggak perlu diucapkan ya, tetapi juga dengan sikap gitu ya. Mungkin cara bicara, menyimak pembicaraan orang lain itu, bagaimana gestur tubuhnya, bahasa tubuhnya itu
menyimak dengan baik, itu sebuah dukungan, sebuah support. Nah, kemudian bagaimana jika kita lemah, justru bakat ini lemah, artinya bakat belief itu mungkin di bawah gitu ya, bukan bakat kuat, maka Anda tidak secara spontan untuk melayani orang lain, tidak spontan punya keterpanggilan untuk membantu orang. Tapi mungkin kalau diminta ya membantu gitu ya, tetapi tidak spontan. Nah, bagaimana ini cara mengatasinya? Ya, kita harus memahami gitu ya, bahwa kita ini kan makhluk sosial. Bisa jadi sekarang setiap orang tuh saling membutuhkan. Bisa jadi saat ini orang lain yang membutuhkan kita, tetapi bisa jadi di kemudian hari justru kita yang membutuhkan bantuan orang lain. Nah, ini kan bisa saja terjadi. Nah, ini mungkin yang harus dimunculkan pada diri kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang egois, tetapi menjadi orang yang mau membantu orang lain. Nah, lalu peran apa yang bisa dimainkan atau dijalankan oleh orang yang punya bakat kuat belief? Ini banyak ya, misalnya juga beberapa ya, pelayanan publik bisa ya, karena pelayanan publik tentunya akan mungkin sering harus membantu orang, melayani orang gitu ya. Kemudian sebagai perawat, nah ini tentunya ya, kemudian sebagai pekerja sosial atau sebagai relawan. Nah, itu ya, jadi banyak sekali peran yang bisa diperankan oleh orang-orang yang punya bakat belief. Itu penjelasan tentang dua bakat ya, responsibility dan belief. Jika Anda punya masukan, kritik, dan saran untuk saya, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih Anda sudah bersedia menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.